Hai semua, kembali lagi dengan Nes. Di video kali ini akhirnya aku balik lagi di YouTube setelah challenge 30 hari yang terakhir itu sayangnya nggak selesai dan cuman berakhir di video ke-24. Mohon maaf banget buat yang nunggu, tapi kali ini aku pengen cerita kalau aku udah pindah dari Jepang. Ya, sekarang aku udah tinggal di Inggris untuk melanjutkan pendidikan S3. Besok adalah tepat 1 bulan aku tinggal di Inggris. Wah, nggak nyangka sih udah bisa ada di sini lagi. Dan kenapa aku bikin video ini? Karena aku juga pengen cerita tanpa skip bagaimana aku bisa ada di Inggris ini. Oke, jadi hari ini tiba-tiba ada email dari diri aku sendiri. Yang udah nonton video aku sebelumnya mungkin pernah tahu kalau aku sering buat surat untuk diri sendiri di masa depan, dan aku tuh selalu buat random banget tanggalnya dikirim kapan, dan aku nggak pernah cek lagi email-email atau surat tersebut. Jadi biasa aku dapet email lah dari tahun berapa nih. Nah, untuk yang ini sebenarnya aku dapetnya dari tahun ini. Screenshotnya ada di sini. Jadi aku akan translate ke bahasa Indonesia. Halo diriku, ini 15 Maret tahun 2025. Sekarang kamu lagi duduk di apartemen 1K. 1K itu satu ruangan dan K kitchen. Jadi dulu aku kayak istilahnya tinggal di studio, kos-kosan yang ada dapurnya di Kanazawa, Jepang. Dan kira-kira gimana ya? Pas kamu ceritain, pas kamu baca ini, kamu tuh lagi di mana sekarang? Dan lokasinya pas aku baca itu lagi makan di apartemen aku lagi. Kita bilangnya flat sih di Inggris. Dan bedanya adalah aku berbagi dapur bersama yang lain, mahasiswa lain. Jadi di sini aku nggak punya dapur sendiri. Terus di sini dikasih tahu, aku pengen ngasih tahu kalau hari ini adalah hari yang sad and happy atau sedih dan juga bahagia. Merasa tidak produktif, selalu menunda-nunda, seperti menulis paper dan analisis data, tapi at the same time dengan waktu yang sama aku waktu itu buat konten YouTube dan sekarang aku buat lagi. Jadi kayaknya emang circle back gitu ya, kayak kembali mengulang. Dan TikTok, jadi harusnya equal kan, sama kan, tetap produktif kok, istilahnya netral lah. Aku harap ketika kamu membaca ini, kamu bisa lebih baik lagi dan bisa mengontrol prioritas kamu lebih baik. Agak sulit sebenarnya ini. Jadi di mana kamu sekarang dan apa yang kamu lakukan? Sekarang aku lagi di Bristol, Inggris, dan tadi aku hari ini lagi apa ya, pokoknya aku nggak kuliah setiap hari. Jadi hari ini sebenarnya cukup bebas. Aku jogging, aku ketemu volunteering group, dan juga hari ini itu lebih ke santai aja sih, belajar online di kamar. Terus di sini hari ini kita dapat email dari EPSRC CDT in Earth Science, dan itu adalah program S3 aku sekarang, yang mengatakan kalau pilihan-pilihan utama kita tidak memiliki pendanaan dan tidak menerima mahasiswa internasional. Pasti sedih ya, tapi walaupun begitu mereka sangat tertarik untuk membuat aku bilangnya kami karena kayak bicara sama diri sendiri yang lama mah diri sendiri yang sekarang gitu ya, bisa lanjut di project-project S3 lainnya. Jadi dari 3 project-project tersebut, kira-kira kamu akan berada di riset grup yang mana? Ini merinding sih pas bacanya, karena aku seperti kayak seakan-akan pas buat email ini tuh kayak emang udah bakal dapet banget programnya. Tapi emang aku juga nonton di TikTok sih, kayak Law of Attraction itu. Kalau memang kamu udah membayangkan apa yang kamu inginkan di masa ini, itu tuh berarti diri kamu di masa depan sebenarnya udah punya, cuman kayak lagi memanggil-manggil diri kamu untuk mendapatkannya. Anyway, ya aku harap kamu mendapatkannya, karena impianku itu untuk pindah ke Inggris atau Eropa dan melakukan S3 di jurusan ini. Wow.
tolong berikan aku update apa yang kamu lakukan. Apapun itu, aku bangga dengan seberapa jauh kamu sudah melangkah. Kamu akan selalu melakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah lupa itu. Oh, agak cringe kalau baca ke orang lain, tapi sebenarnya aku senang kalau mengatakan afirmasi positif seperti ini. You are precious and amazing inside out. I love you myself. Nggak usah ya ditranslate yang bagian itu. Tapi emang sih, karena menurut aku penting banget buat mencintai diri sendiri dulu sebelum mulai mencintai orang lain. Anyway, ayo kita bahas mengenai kok aku bisa lanjut S3. Jadi cerita awalnya adalah dimulai ketika bulan Oktober 2025. Jadi 2024, sorry. Tahun lalu banget. Aku mentoring sama mentor aku yang juga kerja di lab aku. Jadi beliau udah seperti keluarga dan keluarganya juga udah seperti keluarga. Nah, aku dinasehatin buat lanjut kuliah S3, apalagi emang aku anaknya akademis gitu ya, suka yang belajar, riset. Dan sebaiknya kalau mau lanjut S3 nggak perlu di kampus yang di Jepang, nggak perlu di kampus yang sama. Kenapa? Karena biar aku lebih berkembang lagi dan punya koneksi yang lebih luas, khususnya di bidang ilmu udara ini atau aerosol science itu ya, yang aku jurusannya sekarang. Jadi mulai Oktober 2025 aku mulai mengirimkan banyak application atau kayak CV, plan riset. Tapi sebenarnya enggak sih plan riset, lebih ke CV doang. Sama kalau di S3 itu bedanya, S2 biasanya kita yang membuat proposal. Dan aku udah pernah bahas juga di video-video sebelumnya cara membuat research plan buat S2. Bedanya di S3 adalah khususnya yang di Eropa ya, itu dan Inggris itu biasanya udah ada proyeknya. Nah, kita yang daftar di proyek tersebut. Jadi kayak daftar pekerjaan gitu untuk ke proyek-proyek tersebut. Nanti dipilihlah kalau misalnya pendanaannya tersedia, terus profesornya juga sesuai dengan lihat background kita, pengalaman riset selama kuliah S1, S2, apakah sesuai atau tidak. Nah, makanya akan berlanjut ikut seleksinya. Nah, program yang aku ikutin itu namanya EPSRC CDT in Aerosol Science. Biasanya orang-orang yang kuliah lanjut S3 gitu ya, kalau yang di Indonesia aku lihat banyaknya dari beasiswa LPDP yang dari Indonesia ataupun beasiswa dari pemerintah negara masing-masing. Bedanya dengan beasiswa aku adalah program ini itu mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang akan mempelajari aerosol science atau ilmu aerosol, dan untuk pendanaannya sendiri itu tergantung kampus masing-masing. Ada 8 kampus yang mengikuti program ini, jadi bisa dilihat di sini screenshotnya. Aku dapat proyeknya di University of Hertfordshire. Itu kayaknya aku pronunciation-nya masih salah ya, jadi mohon maaf banget ini, karena harus belajar bahasa Inggris dengan aksen Inggris itu lebih menantang teman-teman. Tapi anyway ya, program ini tuh akan berlangsung selama 4 tahun. Doain ya lancar. Tahun pertama aku di University of Bristol, jadi sekarang aku belum ada di Herts, aku masih ada di Bristol untuk training. Kemudian setelah 8 bulan training, jadi training itu aku kembali lagi seperti S1 dan S2 di tahun pertama. Banyak banget kelasnya, full. Mungkin kelas aku tuh kalau dihitung cuma 3 jenis kelas, tapi bobot materi di setiap kelas itu banyak gitu. Jadi dan sistem belajarnya di sini adalah kita nonton dulu video pre-learningnya, itu satu video tuh bisa 1 jam 30 menit, pokoknya beda-beda lah. Dan ini contohnya yang aku harus selesaikan di minggu ini. Aku sampai catat masih ada 7 unit, dan itu pun aku udah selesaiin 2 unit. Satu video tuh 17 menit, 26 menit. Yang paling pertama bahkan 1 jam 40 menit kayak nonton film. Dan itu bener-bener harus dipelajarin sebelum masuk kelas, karena dosen gak bakal bahas lagi materinya. Kita udah di-expect buat paham materinya, dan kita di kelas itu lebih banyak mengerjakan application exercise. Jadi kayak soal-soal, tapi soal-soalnya itu yang benar-benar diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dan juga ada tes, pre-test, dan post-test seperti itu.
Itu untuk teknis kelasnya ya. Tapi untuk teknis programnya aku tuh sangat tertarik. Kenapa? Pertama, aku pengen lanjut S3 di bidang ilmu udara ini. Sebenarnya apapun itu terkait kualitas udara, aku pengen banget, mau itu indoor, outdoor. Selama ini aku fokusnya kan monitoring di ambien itu ya di udara bebas gitu ya, kayak gimana sih di Makassar itu gimana polusi udaranya. Nah sekarang fokus aku bakal lebih membuat monitoring, gak cuma mengenai aerosol apakah ini polusi atau enggak, nama aerosolnya itu lebih spesifik lagi, bioaerosol. Jadi kayak seperti jamur, bakteri gitu, itu bakal dibuat monitoring khususnya alatnya dan akan digunakan untuk bangunan. Jadi aku bukan arsitek dan aku juga bukan teknik sipil, tapi aku udah mulai harus belajar mengenai gedung-gedung dan juga monitoring cara membuat alat. Lebih fokus spesifik untuk membuat kualitas udara dalam ruangan itu jadi lebih baik dan lebih aman. Nah itu untuk proyek S3 yang aku dapatkan. Kenapa sih aku nggak cari aja yang mirip-mirip sama mata pas S2 dulu? Sebenarnya ada yang salah satu proyek yang sangat sesuai dengan apa yang sudah aku pelajari di S2 maupun S1 ke nanopartikel gitu ya. Tetapi bukan belum rezeki, dan untuk mahasiswa internasional di program aku ini, itu yang diterima tuh hanya 3 atau 4 orang dari kami 19 orang satu angkatan. Dan aku satu-satunya yang dari Indonesia, bahkan di cohort atau di angkatan aku satu-satunya dari Asia Tenggara. Jadi emang sangat lebih banyak rata-rata anak-anak yang berasal dari UK, dari United Kingdom. Mereka yang internasional itu ada 2 anak India, aku anak Indonesia, dan 1 Iran. Sisanya adalah orang-orang yang dulunya S1 di UK. Jadi mereka karena memang fundingnya terbatas buat anak-anak internasional, dan juga untuk anak internasional ini banyak banget yang harus kita siapkan gitu, karena pembiayaan seperti tiket pesawat, visa, imigrasi untuk kesehatan seperti BPJS-nya gitu yang sampai 80 juta rupiah itu nggak ditanggung. Jadi itu bener-bener pas aku di Jepang dan pas daftar seleksi program ini, aku jadi hemat banget dan melakukan banyak kerja paruh waktu. Jadi sambil buat video YouTube waktu itu, aku tuh biasanya pulang dari kerja part time baru buat video YouTube gitu. Dan ya cara aku biar lebih istilahnya buat konten seperti ini itu membuat aku mentalnya lebih baik. Jadi aku emang suka bercerita dan butuh platform untuk mengekspresikannya. Sayangnya saja kayak niat untuk mengupload, mohon maaf banget ini, itu agak kurang karena biasanya aku pengen banget edit videonya ya. Cuman untuk yang kali ini kayaknya aku nggak perlu edit terlalu banyak. Jadi kalau dinontonnya please nonton yang kayak X2 gitu biar lebih cepat selesai dan teman-teman tidak terlalu banyak waktunya terbuang. Anyway, ya aku waktu itu daftarnya udah mulai kan Oktober, November, Desember di findaphd.com, di LinkedIn. Kayak di LinkedIn itu search boxnya adalah PhD Aerosol Science Environmental Engineering, kayak pokoknya opening kayak gitu. Aku email banyak profesor dan banyak juga email penolakan yang aku terima. Sampai pada akhirnya di bulan Januari aku daftar program aku ini, dan aku udah bener-bener tertarik. Pas aku lihat websitenya tuh kayak harus aku masuk. Sesulit apapun aku harus jadi bagian dari program ini. Nah itu, jadi kita tuh kalau ada yang dipengenin, kita harus excited dan harus menaruh semua usaha dan doa ke situ. Jadi ada goalnya gitu. Nah di Januari itu aku tiba-tiba dapat email dari adminnya kalau kami tertarik dengan aplikasi kamu dan kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya ada asesmen A, asesmen B yang berupa interview dan juga kayak dinamika kelompok. Aku udah banyak melewati program-program seleksi beasiswa yang cukup mirip. Jadi dengan pengalaman-pengalaman dari kecil itu, dari SMA dulu pertukaran pelajar dan juga dapat beasiswa S2 juga kan, dan juga beasiswa S1 kala itu tuh bener-bener membuat aku jadi lebih percaya diri dan
lebih siap untuk menghadapi setiap seleksi-seleksi, apalagi seleksi beasiswa. Mungkin ini adalah seleksi beasiswa untuk jenjang pendidikan yang terakhir, karena ini udah jenjang pendidikan S3. Aku nggak tahu kalau misalnya bakal S3 lagi di jurusan yang lain, but untuk sekarang ya aku hanya akan S3-nya sampai yang ini aja dulu, gimana caranya dapat gelar. Tapi akhirnya aku mengikuti asesmen A yang berbentuk aku harus buat presentasi mengenai apa aja riset-riset yang udah aku lakukan, dan aku waktu itu ceritain tentang riset aku di S2 dan juga riset skripsi S1, dan bagaimana aku bisa menghubungkan antara universitas aku yang S1 dan S2 sampai mereka kerjasama. Ya itu sih lebih, dan juga mereka bertanya kayak, itu apa hasil analisis dari riset kamu, apa pokoknya apa outputnya. Terus yang kedua adalah asesmen B lebih ke kita disuruh baca banyak materi dan jurnal-jurnal, dan ada jurnal yang udah harus dibaca dan ada yang harus dibacanya pas lagi di Zoom meeting. Nah di Zoom meeting itu kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kandidat-kandidat lain yang juga ingin mengikuti program, tapi kita nggak tahu project yang mereka daftar yang apa. Pokoknya taunya aja kalau mereka akan daftar program tersebut. Terus kita disatuin di dalam Zoom dan kita harus baca jurnal masing-masing. Jadi waktu itu sistemnya aku jadi moderator sebegitu ya. Terus kita bagi, oh ini baca ini. Terus apa yang kamu dapatkan dari ini? Setelah itu kita dibawalah kembali di ruang Zoom, tapi satu persatu diwawancarain sama para profesor dan staffnya, apa aja yang udah dibahas, apa kesimpulan dari pembahasan kalian, apa yang bisa ditemukan dari apa yang dipelajarin, dan setelah itu ya motivasi kenapa mau ikut program ini dan ya sebagainya. Akhirnya asesmen A, asesmen B aku berhasil, dan setelah itu disuruh pilihlah 3 proyek dari 20 proyek yang ada di website yang bisa didaftarin. Nah yang aku daftarin 3 proyeknya itu sayangnya tidak memiliki pendanaan untuk mahasiswa internasional, jadi mereka lebih prefer ke mahasiswa yang dari UK. Jadi aku harus ke pilihan kedua, tapi di pilihan kedua juga ternyata nggak bisa karena nggak menerima mahasiswa internasional, karena udah menerima mahasiswa internasional lain. Dan akhirnya yang ketiga itu juga nggak bisa karena apa ya waktu itu sepertinya karena ada satu universitas yang yang aku pilih, 2 proyeknya berbeda tapi di satu univ yang sama dan mereka nggak punya pendanaan, jadi ya udah terskip. Akhirnya aku disuruh pilih lagi 3 proyek yang aku pengenin, dan aku bertemu lagi lah sama profesor yang lain. Oh iya, setelah milih itu kita ada meeting 20 menit sama masing-masing profesor, dan ya akhirnya aku mendapat seperti S1 dulu, pilihan terakhir. Aku dapat proyek pilihan terakhir, dan itu dari berapa ya, pokoknya aku kan daftar Januari, Februari itu asesmen A dan asesmen B, dan bulan Maret itu wawancara dengan berbagai profesor. Akhirnya bulan April itu aku baru dapat waktu untuk interview, wawancara dengan proyek yang aku jalani sekarang, S3 yang aku jalani, dengan supervisors atau profesor dan ya dospem gitu ya, dosen pembimbing. Aku jalanin wawancara itu hampir 1 jam atau 1 jam lebih. Pokoknya lama banget, karena yang lain itu cuma 20 menit, 30 menit, bahkan ada yang 15 menit. Jadi aku cukup kaget karena cukup lama juga ya ini meetingnya. Tapi aku senang juga karena aku bisa ceritain lagi apa yang sudah aku lakukan, dan CV aku sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Walaupun gak sesuai 100%, banyak yang tetap aku harus pelajarin, tapi overall aku ada gambaran kayak misalnya bakal di lab, lebih ke monitoring dan sebagainya. Akhirnya itu tuh aku wawancara dengan mereka 3 April 2025. Pas aku mau jogging 4 April 2025, sakura dekat rumah aku dulu, apartemen aku di Jepang itu mulai bermekaran, dan aku baru aja adain kegiatan Hanami kala itu.
Nah nah ini nih videonya aku masukin ya. Aku wow, speechless itu. Aku dapet offering buat lanjut S3 hanya nggak sampai 1 hari setelah wawancara. Itu seperti apa yang udah aku damba-dambakan akhirnya terwujud. Cuman aku tuh tipikal orang kala itu aku nggak mau sharing dulu karena aku nggak tahu ini fix atau enggak. Waktu itu tuh offeringnya masih unofficial. Pokoknya sampai aku dapet letter yang mengatakan kayak surat penerimaan secara unconditional tanpa syarat, aku baru mau memberitahu dunia. Tapi ketika aku pun baru dapet surat itu pas bulan Juli ya, udah deket-deket selesai S2, itu lama banget prosesnya. Kenapa lama? Karena emang banyak banget lah hal-hal legal yang harus mereka selesaikan. Dan akhirnya aku baru dapet di bulan Juli. Itu pun ada kendala sedikit, dan aku ada sidang juga 1 Agustus. Dan barulah mengurus visa di bulan Agustus. Tetapi aku juga belum share ke orang-orang. Aku share-nya itu nantian pas aku bilang, oh nanti aku dapat visa baru aku share. Ternyata visa aku yang pertama ditolak. Aku gak bisa ke Inggris. Dan aku udah ngambil banyak tabungan aku buat bayar yang immigration itu, visa, karena visa dan tiket pesawat, akomodasi bulan pertama itu nggak dibayarkan. Dan mereka udah ngasih tahu di websitenya. Jadi websitenya ini udah sangat-sangat clear mengatakan kalau international student itu bakal banyak seperti ini yang akan dihabiskan. Ya, jadi waktu itu aku bener-bener awal September tuh hancur banget lah dunianya. Untungnya aku gak mau menyerahkan, karena kayak udah lama banget ini, saya udah planning ini dari saya kecil, bahkan aku udah pengen S3 mungkin dari kecil ya, dan yang kayak bener-bener serius ini dari Oktober 2024 loh, harus ini terjadi, karena saya juga anaknya cukup ambis, makanya aku nyari-nyari cara. Dan ternyata untuk masuk ke Inggris lagi, aku harus daftar lagi, daftar untuk S3. Jadi aku pengen banget terima kasih banyak sama keluarga aku, kakak-kakakku yang membantu secara finansial, yang bisa ya bantu aku untuk, karena nggak mungkin aku biayain diriku sendiri dengan gaji Indonesia dan juga beasiswa, hasil beasiswa dan kerja part time di Jepang itu nggak cukup guys untuk kesini. Jadi bener-bener itu adalah suatu privilege aku bisa ada di sini, karena jujur untuk finansial tuh banyak banget yang habis. Mungkin aku bisa buat breakdownnya nanti, kalau misalnya ada yang komen yang ternyata pengen tahu, aku bakalan ya sharing mengenai itu. Tapi ya untuk saat ini aku cuman bisa bahas seleksinya ya, dari mulainya itu 1 tahun sebelum berada di sini, dan akhirnya aku bisa duduk di flat 1 kamar tanpa dapur, ada dapur maksudnya, tapi dapurnya berbagi, bukan dapur pribadi. Dan pemandangannya sangat indah. Aku bersyukur aku lagi di lantai paling atas flat ini, jadi bisa ngelihat pemandangan. Jadi aku cuma bisa bilang alhamdulillah. Dan apa yang bisa dipetik adalah jadilah orang yang tangguh, jangan cepat menyerah. Pokoknya kalau misalnya kelihatannya di awal September aku nggak bisa ke Inggris, kalau aku pakai visa standar itu aku bakal nyampe di Inggris nanti di awal Oktober. Sedangkan visa aku udah expired, yang Jepang 30 September, aku udah nggak bisa tinggal di Jepang lagi. Makanya aku dapet cara dari Reddit gitu, karena aku searching bisa pakai visa prioritas, dan akhirnya juga aku pakai visa prioritas yang makan waktu 3 atau 4 hari doang untuk visanya jadi. Dan akhirnya visa aku diterima. Setelah pas aku tahu dapat info diterima, aku langsung cari tiket 3 hari kemudian, atau bahkan 2 hari kemudian aja setelah visa aku diterima, aku berangkat ke Inggris. Jadi waktu itu bener-bener buru-buru banget pindah dari Jepangnya, dan aku nggak pulang ke Indonesia untuk saya kayak dari Jepang, Indonesia, Inggris, enggak. Aku udah pulang sebelumnya di Agustus, memang sekalian pamitan gitu, karena aku yakin aku bakal berangkat ke Inggris tapi dari Jepang. Kenapa? Karena lebih murah, dan kedua juga
untuk mengurangi ya mobilisasi energi, kan kasihan juga lingkungan. Saya anak teknik lingkungan, harus lebih sedikit emisinya. Nggak sih, lebih ke keuangan ya guys, kita harus realistis gitu. Itu sih kenapa aku bisa lanjut S3, lebih karena keimpian aku yang lama, dan juga aku masih semangat untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Intinya pengen punya ilmu yang fokus di kualitas udara. Jadi doain ya, aku bakal coba sharing lebih banyak lagi. Aku udah bahkan tulis di papan situ untuk lebih banyak buat konten YouTube, karena ini adalah salah satu platform aku juga untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya aku gak terlalu bisa dibilang menghitung berapa orang yang nonton, tapi kalaupun ada satu orang yang nonton dan juga komen dan bisa terinspirasi atau setidaknya punya gambaran untuk lanjut seleksi S3, S2 itu seperti apa, itu menurut aku sudah lebih dari cukup. Jadi terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai detik menit ini, walaupun dipercepat ataupun nggak percepat. Pokoknya aku doain semoga impian kalian juga terwujud dan jangan pernah menyerah. Pokoknya kalau terasa impian kalian itu banyak tantangannya, itu berarti kalian bakal dapetin. Itu tantangan-tantangan itu hanya buat kalian bisa lebih banyak bersyukur lagi ketika udah dapetin impiannya, karena nggak ada impian yang semulus selancar air mengalir yang pakai buat ya pokoknya aku mau buat jokes tapi udahlah. Oke, terima kasih semua sudah nonton. See you di video berikutnya yang aku harap nggak beberapa bulan dari sekarang.